Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa dan mahasiswa Universitas Bina Sara Informatika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Di pertemuan keempat, saya akan mengajak berdiskusi teman-teman semua untuk membahas metode pengumpulan data. Semakin kesini pertemuan yang kita akan hadapi, pokok bahasan kita juga semakin menantang. Tapi insya Allah walaupun kita belajar dengan jarak jauh dengan metode memberikan video pembelajaran di YouTube dan juga di WhatsApp group, dapat mudah dipahami juga oleh teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke metode pengumpulan data. Itu apa ya, Pak? Nah, yang namanya metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dilakukan seorang atau sekelompok orang sebagai periset dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan gitu. Itu disebut dengan metode pengumpulan data. Seperti yang sudah kita ketahui, secara garis besar ada metode dengan pendekatan kuantitatif dan ada metode pendekatan kualitatif. Di pertemuan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, pemilihan kedua pendekatan itu juga berpengaruh kepada metode pengumpulan data yang digunakan. Ada kekhasan atau keunikannya tersendiri. Kuantitatif erat kaitan dengan metode pengumpulan data seperti apa, dan kualitatif juga mempunyai kekhasan dalam metode pengumpulan datanya. Metode riset kuantitatif biasanya mereka sebagai periset menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan kalau riset kualitatif biasanya menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi, focus group discussion, wawancara mendalam, dan studi kasus. Kita akan bahas satu persatu. Instrumen riset, yang dimaksud dengan instrumen riset itu adalah alat bantu dalam menjawab keingintahuan kita sebagai peneliti terhadap suatu fenomena. Kita membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu yang digunakan itu tergantung dari pertanyaan penelitian kita dan juga pendekatan penelitian yang kita pilih, mau kuantitatif atau kualitatif. Nah, contohnya, ketika kamu memilih angket sebagai instrumen riset kamu atau alat bantu kamu, angket itu adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang harus dibagikan kepada responden yang jadi populasi dan juga sampel penelitian kamu. Maka nanti ada variannya tuh. Angket itu ada yang sifatnya cuma angket daftar pertanyaan saja seperti biasa, atau ada daftar cocok seperti kamu nanti menilai layaknya juri di suatu kompetisi, atau dengan penghitungan skala dan inventory. Lalu untuk jenis metode wawancara, nanti juga ada jenis instrumen yang diperlukan adalah pedoman wawancaranya atau interview guideline-nya seperti apa, daftar cocok juga bisa masuk ke dalam wawancara, dan juga telepon survei gitu ya. Kemudian observasi. Nah, jenis instrumen yang biasa digunakan adalah lembar pengamatan gitu ya, seperti layaknya kamu menulis di buku diary, dan biasanya ini dilakukan oleh peneliti kualitatif. Kemudian panduan pengamatannya, manual booknya, daftar cocok, sistem kategori maupun sistem skala. Untuk ujian atau tes itu juga diperlukan terutama bagi penelitian yang biasanya bersifat eksperimental untuk mengetahui beda atau uji T gitu ya, uji perbedaan antara sebelum dites dan sesudah dites. Makanya jenis instrumen yang dibutuhkan untuk jenis metode eksperimen ini adalah soal ujian dan inventory. Lalu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga terdiri atas beberapa varian seperti daftar cocok, tabel, foto, produk tertulis, dan rekaman gitu ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus membuka pemikiran yang namanya dokumentasi itu tidak melulu tentang soal foto memfoto. Tapi ada juga transkrip wawancara, rekaman gitu ya, produk tertulis, yaitu tadi transkrip wawancara, daftar cocok, tabel gitu ya, company profile, dan lain sebagainya. Nah, instrumen riset ini dibutuhkan sebagai alat ukur kita dalam menjangkau hasil penelitian yang kita harapkan. Nah, dengan adanya alat instrumen ini, kita sebagai periset juga harus tahu bagaimana memperlakukan alat bantu itu supaya tujuan kita sebagai peneliti juga dapat tercapai. Nah, kuesioner. Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang harus diisi responden gitu ya. Ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang memilih pendekatan kuantitatif, yaitu yang berhubungan dengan hasil penelitian berbau numerik, angka, hitung-hitungan, presentase, dan lain sebagainya.
Tujuannya untuk mencari informasi selengkapnya tentang variabel-variabel yang sedang kita teliti, gitu ya. Nah, terdapat dua jenis dari kuesioner yang perlu kamu ketahui. Ada yang kuesioner terbuka dan ada kuesioner tertutup. Apa sih Pak perbedaannya antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup? Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang sengaja dirancang oleh periset dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab seluas mungkin, gitu ya, dengan pandangannya yang mendalam dan detail. Nah, itu yang terbuka. Makanya biasanya untuk daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, dia tidak memakai pilihan ganda. Tapi jawabannya berupa titik-titik yang panjang gitu. Itu berarti membebaskan responden untuk mengisi sedalam mungkin tentang kajian pendapatnya. Itu yang terbuka. Sedangkan kalau kuesioner yang tertutup adalah kuesioner yang dirancang oleh peneliti atau periset dengan membatasi jawaban-jawaban yang akan mungkin dipilihnya gitu, supaya mudah lebih dihitungnya oleh si periset. Nah, biasanya contohnya berupa pilihan ganda. Nah, ini contohnya. Apakah Anda menggunakan media sosial untuk beriklan? A, iya, B, tidak. Jika Anda menjawab iya, berarti silakan Anda misalnya lingkari jawaban A. Jika tidak, berarti silakan Anda lingkari jawaban B. Berapakah besar pengeluaran Anda per bulan? Gitu ya. Karena mungkin responden bisa mempunyai penghasilan beragam. Makanya untuk membantu periset dalam mengkelompokkan masing-masing responden sesuai dengan karakteristik demografinya, dibuatlah pertanyaan dengan bentuk tertutup. Contohnya seperti ini. A, kurang dari 500.000 per bulan, atau mulai dari 500.000 Rp1 sampai 700.000. C, 701 sampai dengan 1 juta rupiah per bulan. D, 1 juta 1 sampai dengan 1,5 juta per bulan, dan seterusnya. Nah, kira-kira itulah perbedaan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka, kuesioner yang dirancang sengaja oleh periset untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pemikirannya dan detail. Sedangkan kalau kuesioner tertutup, sengaja dirancang oleh periset atau peneliti dengan membatasi jawaban yang akan dipilih responden. Biasanya berbentuk pilihan ganda. Seperti itu. Nah, apa sih kelebihan kita jika kita menggunakan instrumen riset berupa kuesioner? Pertama, biaya relatif murah gitu ya. Karena kamu biasanya hanya sekali bertemu dengan responden, jawaban sudah dapat kita peroleh dan hasil penelitian bisa langsung dianalisa. Kemudian mempermudah pengumpulan data responden yang jauh dengan bantuan teknologi yang ada sekarang, baik dengan kuesioner Google Form, kemudian email dan lain sebagainya, sehingga kamu juga dapat menjangkau responden yang mungkin tinggalnya di luar kota atau di luar negeri. Kemudian sangat tepat untuk sampel atau responden di atas 1.000. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, penelitian kuantitatif mengutamakan keluasan data, kalau kualitatif mengutamakan kedalaman data. Jadi, semakin banyak sampel yang didapat oleh peneliti dengan penelitian kuantitatif, maka semakin bagus hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dipilihlah metode kuesioner ini. Berbeda dengan kualitatif, dia tidak perlu keluasan data, tapi yang diinginkan adalah kedalaman data. Jadi kadang-kadang sampel atau informannya cuma 10 orang, 5 orang, bahkan 1 orang pun tidak masalah. Yang penting dalam pembahasannya. Dapat dilaksanakan secara serempak, yaitu tadi ya, baik secara online maupun offline, kemudian hemat waktu. Sedangkan kekurangan dari instrumen riset berupa kuesioner adalah terbatas pada responden yang bisa membaca dan menulis. Ya benar, gitu ya. Bagi responden yang manula mungkin membutuhkan perlakuan khusus oleh peneliti. Kemudian bagi periset yang menyebarkan lewat email atau aplikasi di smartphone, responden terbatas hanya pada responden yang melek teknologi. Iya benar. Contoh misalnya kamu ingin meneliti tentang tingkat pengetahuan masyarakat pedalaman, contohnya suku Baduy dalam. Ya mungkin pembagian kuesioner ini akan menjadi sulit diisi oleh responden seperti karakter mereka, gitu ya.
Formulasi kuesioner membutuhkan kecermatan tinggi sehingga betul-betul mampu mewakili preset dalam pengumpulan data. Nah, ini yang menjadi polemik peneliti di penelitian kuantitatif. Biasanya sebelum mereka terjun ke lapangan untuk membagikan kuesioner, mereka harus melakukan uji validasi dan uji reliabilitas dari daftar pertanyaan yang akan dibagikan. Jadi mulai sekarang kamu harus berpikir kalau mau milih kuantitatif itu bukan sembarang membagikan kuesioner dengan daftar pertanyaan semau kamu. Tidak, semuanya harus terukur. Nah, keterukuran dari setiap pertanyaannya itu diperlukan perlakuan yang dinamakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah tingkat keakuratan pertanyaan itu dimengerti dan dipahami oleh orang sebagai responden. Kalau uji reliabilitas adalah tingkat pertanyaan itu dapat diandalkan untuk digunakan peneliti dalam melakukan penelitian berkali-kali. Itu disebut dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini biasanya dilakukan dengan bantuan software SPSS gitu. Nah, biasanya di sini agak lamanya nih penelitian kuantitatif gitu. Sebelum mereka ke lapangan, mereka harus uji validasi dan uji reliabilitas dulu sampai menemukan titik angka tertentu di melewati ambang batas, baru diperbolehkan untuk membagikan kuesioner kepada responden yang dituju. Nah, yang keempat, menyebabkan periset terlalu banyak tergantung atau membutuhkan kerjasama dengan objek riset. Karena tadi penelitian kuantitatif sifatnya banyak-banyakan keluasan data atau mengutamakan keluasan data, berarti di sini peneliti kuantitatif memerlukan orang banyak atau objek riset yang banyak yang perlu diajak kerjasama. Itu kelemahan dari instrumen riset dari kuesioner. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah daftar cocok. Daftar cocok ini adalah seperti daftar penilaian yang dilakukan oleh juri-juri ketika menilai suatu konsep tertentu. Ini nilainya berapa ya, kedisiplinan anak ini berapa, kejujuran anak ini di yang mana sangat baik, cukup atau kurang gitu. Kemudian bagaimana motivasi kerja mereka, etos kerja mereka, dan lain sebagainya. Jadi daftar cocok ini sama juga seperti bentuk kuesioner tertutup gitu ya. Nah, seperti contoh yang sudah tertera di PPT. Nah, yang kedua adalah instrumen riset berupa wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee. Interviewer di sini adalah penanya atau misalnya siapa yang menjadi reporter di situ, sedangkan interview adalah narasumbernya, siapa yang jadi informannya gitu ya. Nah, wawancara itu bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Yang jelas ketika kamu melakukan penelitian dengan standarisasi ilmiah, jangan lupa wawancara itu perlu ada bukti konkretnya. Bukti konkretnya bisa kamu lakukan dengan melakukan taping atau recorder gitu. Nah, untuk riset kualitatif biasanya yang dipilih adalah jenis wawancara mendalam atau deep interview. Karena penelitian kualitatif mengutamakan kedalaman data. Sedangkan kalau kuantitatif biasanya mereka melakukan wawancara terstruktur atau struktur interview. Baik bisa dilakukan dengan daftar kuesioner terbuka maupun daftar kuesioner tertutup. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa langkah yang perlu kamu perhatikan. Ya, sebagai peneliti, sebelum terjun ke lapangan, ya kamu juga harus tahu yang kamu lakukan pertama adalah topik wawancaranya apa. Bikin dulu list pertanyaan yang akan ditanyakan ke informan nanti atau ke responden nanti apa saja. Kemudian tentukan narasumbernya siapa. Nah, membuat daftar pertanyaan kalau bisa dan harus bisa sesuai dengan pedoman wawancara umum di dunia jurnalistik, yaitu memenuhi kelengkapan unsur berita yang terdiri atas 5W1H. What, who, where, when, why, how. What itu artinya apa yang ingin kamu tanyakan, peristiwa apa yang kamu ingin tanyakan, terus siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, where di mana, when unsur kapan, why unsur mengapanya, dan how itu adalah bagaimana. Jadi harus beruntut supaya memudahkan kamu sebagai peneliti nanti saat menganalisa di bab pembahasan. Kemudian melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Yang paling penting mudah dimengerti si informan atau narasumber atau responden. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Maka dari itu, karena panca indera kita mempunyai keterbatasan, banyak
periset yang melakukan instrumen riset dengan wawancara ini menggunakan tape recorder atau video recorder sebagai bukti dan bisa dipindahkan ke dalam transkrip wawancara dengan mudah karena ada bukti rekamannya. Baru yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Seperti itu. Nah, alat-alat yang diperlukan dalam wawancara adalah buku catatan, penting sekali. Itu manual untuk mencatat pokok-pokok informasi atau gagasan-gagasan penting yang disampaikan oleh narasumber atau informan. Kedua, recorder, yaitu tadi ya, tape recorder ataupun video recorder. Baik yang benar-benar dari handycam ataupun dari kamera kamu yang multifungsi. Ya, kemudian kamera juga dibutuhkan untuk bukti dokumentasi bahwa kamu memang benar-benar melakukan wawancara dan terjun ke lapangan, bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Seperti itu. Nah, kalau wawancara mendalam itu apa sih, Pak? Wawancara mendalam itu adalah jenis wawancara yang sifatnya itu lebih menggali sedalam-dalamnya informan untuk memenuhi rasa keinginan tahu kamu terhadap suatu fenomena gitu. Dan tipe pewawancara yang melakukan instrumen riset wawancara mendalam, dia akan berhenti bertanya sampai nggak ada lagi pertanyaan yang akan ditanyakan atau bertemu dengan pertanyaan jenuh istilahnya. Itu disebut dengan wawancara mendalam. Nah, biasanya wawancara mendalam ini dilakukan oleh penelitian kualitatif karena hasil penelitiannya harus mengutamakan kedalaman data. Jadi tanggung jawab moralnya lebih tinggi, pendekatan personal dengan informannya juga membutuhkan waktu dari lebih dari sehari gitu. Kadang-kadang berkali-kali harus bertemu, menunggu dia gitu ya, mendekatkan dia secara moral. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun tergantung dari pertanyaan penelitian yang ingin kamu jawab di penelitian kamu. Nah, kalau wawancara mendalam nanti buktinya kamu bisa bikin transkrip seperti ini yang tertera di PPT. Jadi ada daftar pertanyaan, kemudian kamu bedakan warna hurufnya. Untuk yang pewawancara warnanya merah, untuk jawaban dari informan atau narasumber warnanya hitam dan lain sebagainya. Bisa dilihat contohnya di PPT. Gitu. Nah, wawancara terstruktur biasa dilakukan oleh penelitian kuantitatif, yaitu tadi ya, pertanyaannya bisa berupa daftar pertanyaan berupa angket yang terbuka maupun yang tertutup gitu. Nah, terstruktur ini biasanya berpedoman kepada interview guideline of journalism science, yaitu mengutamakan untuk menjawab 5W1H dari suatu fenomena. Ya, what, who, where, when, dan why, dan how. Selanjutnya adalah observasi. Observasi itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, observe gitu yang artinya, atau observation yang artinya pengamatan, kegiatan mengamati sesuatu gitu ya. Kenapa kita perlu observasi? Yaitu tadi untuk memastikan rencana kita berjalan secara sistematis. Kedua, observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan. Observasi pun juga harus dicatat secara sistematis sebagai pertanggungjawaban ilmiah kita terhadap hasil penelitian. Kemudian observasi harus dicek dan dikontrol kebenarannya. Gitu. Nah, observasi itu ada dua jenis, ada observasi partisipan dan ada observasi non-partisipan. Nah, observasi partisipan ini dibagi dalam dua jenis lagi, yaitu partisipan sebagai periset dan satu lagi adalah observer sebagai partisipan. Pertama dulu saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan diri secara langsung terhadap fenomena yang diteliti atau objek yang diteliti. Jadi langsung terjun ke lapangan dan kadang-kadang dia terlibat langsung dalam produksi fenomena populasi yang ada di situ. Nah, nanti dibagi dua nih. Ada partisipan sebagai preset. Partisipan sebagai preset di sini adalah contoh ketika kamu melakukan observasi terhadap perusahaan di mana kamu bekerja sehari-hari. Berarti kamu di sini partisipan sebagai preset gitu ya. Kamu bekerja di Bank Sentral Asia. Nah, kamu ingin melakukan penelitian di Bank BCA. Nah, kamu berarti memilih observasi partisipan ya, partisipan sebagai preset. Ya karena kamu selain sebagai preset ya kamu juga orang dalam dari Bank Sentral Asia itu sendiri. Nah, ada juga
Observer sebagai partisipan. Nah, observer sebagai partisipan adalah peneliti bersikap netral terhadap objek yang sedang diteliti. Makanya contohnya kamu ketuk-ketuk pintu gitu ya ke suatu organisasi yang sebenarnya kamu nggak ada kaitannya dengan orang dalam di situ. Tapi ketika kamu ingin meneliti di situ, ya kamu harus magang di sana dulu gitu ya. Tapi posisi kamu di sini jelas bahwa kamu bukan karyawan dari organisasi yang sedang kamu teliti. Kamu tetap menjaga independensi kamu misalnya sebagai mahasiswa BSI yang hanya magang dalam beberapa bulan untuk menjawab hasil penelitian. Itu disebut dengan observer sebagai partisipan gitu ya. Jadi kamu meneliti objek atau fenomena di mana sebenarnya kamu sebelumnya tidak terlibat langsung di dalamnya, tapi kamu harus terlibat langsung di dalamnya dalam beberapa waktu atau istilah kata dengan magang atau on job training untuk mendapatkan hasil dan jawaban penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan seorang periset atau sekelompok orang periset dengan tidak terjun langsung ke lapangan. Jadi dia mengamati dari jauh atau tidak terlibat langsung dalam produksi fenomena itu. Bisa melakukan media monitoring lewat website gitu ya, lewat hanya company profile dia saja, atau dari kutipan wawancara di fenomena terhadap pihak lain dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau observasi non partisipan ini adalah observasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa melibatkan diri secara langsung kepada fenomena atau objek yang diteliti. Jadi mereka hanya mengamati secara jauh ataupun melalui media-media virtual yang ada. Itu. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini biasa juga dilakukan oleh peneliti kualitatif atau kuantitatif untuk menunjukkan kepada pembaca tentang validitas data-data penelitian yang mereka dapatkan gitu ya. Dokumen itu bisa berupa pengambilan foto atau gambar usai wawancara dengan informan dan informan, lalu membuat transkrip wawancara, menyimpan naskah di dalam flash disk soft copy-nya, kemudian apalagi surat-surat pribadi dan catatan yang berkenaan dengan hasil penelitian kamu lampirkan nanti ketika sudah membukukan hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu disebut dengan metode dokumentasi. Lagi-lagi metode dokumentasi di sini jangan lagi kamu artikan secara sempit hanya sekedar foto memfoto. Tapi pengertian dokumentasi di sini lebih luas gitu ya. Transkrip wawancara yang disimpan dan diarsipkan, kemudian menyimpan data di dalam flash disk, itu juga termasuk dokumentasi. Memo-memo kamu kumpulkan, clipping berita, itu juga termasuk metode dokumentasi. Selanjutnya adalah focus group discussion. Fokus group discussion ini biasanya dipilih peneliti yang memilih jenis penelitian metode dengan kualitatif. Biasanya simulasinya seperti acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di TV One dan dipandu oleh Karni Ilyas ya. Dimana Karni Ilyas biasanya mengundang panelis-panelis yang memang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dan mereka diberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan pendapat dan nanti seorang peneliti dalam hal ini yang bertindak sebagai host yaitu Karni Ilyas sendiri yang akan menyimpulkan atau merangkum dari proses kegiatan diskusi yang berjalan, baik itu pro dan kontranya. Nah, FGD pun sama seperti itu. Kira-kira simulasinya seperti itu. Jadi seorang peneliti harus merancang sedemikian rupa suasana adanya diskusi antara pihak-pihak yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, syarat bagi peneliti yang ingin melakukan instrumen riset dengan FGD adalah ya dia harus pandai melakukan teknik wawancara, kemudian mempunyai kemampuan memimpin acara dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan kadangkala dalam diskusi yang sifatnya dalam dan luas itu terjadi pro dan kontra. Dan kita dihadapkan kepada karakter-karakter narasumber atau informan yang beragam. Tidak semua informan atau responden dapat menahan emosinya. Nah, di sini dibutuhkan kedewasaan dan kepemimpinan dari si periset sebagai pemandu acara untuk menengahinya, supaya aliran diskusi tetap berjalan, gitu ya. Makanya di sini yang ketiga pun si peneliti harus mampu bertindak sebagai wasit atau bahkan pembela yang menentang apa yang dianggap baik. Itu fokus group discussion ya.
Jadi kelemahannya lebih membutuhkan biaya besar karena kan kita harus menyediakan akomodasi dan transportasi juga bagi narasumber yang akan kita undang, dan harus menentukan tempat yang nyaman dalam diskusi gitu ya. Kemudian kita harus mempunyai alat perekam seperti video yang memadai untuk merekam segala kejadian secara detail gitu dan lain sebagainya, dan lebih banyak membutuhkan orang karena di sini peneliti juga memerlukan notulen sebagai pihak ketiga yang membantu jalannya diskusi gitu. Nah, kalau ngomongin tentang kuesioner atau daftar pertanyaan yang nanti biasa dibagikan oleh peneliti pendekatan kuantitatif kepada responden, ada beberapa teknik penghitungan dengan skala di kuesioner. Pertama adalah skala Likert. Skala Likert itu biasanya digunakan oleh responden dengan membagi pilihan ganda atau jawaban pilihan ganda lebih dari 4. Biasanya 5, bahkan ada juga yang 6 gitu ya. Terdiri atas beberapa skala, yaitu dimulai dari SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Di mana dalam skala Likert ini setiap pilihan jawaban itu mempunyai nilai. Sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, netral diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Nah, ketika kuesioner ini sudah dibagikan kepada responden dan masing-masing responden menjawab sesuai dengan keinginannya, tugas kita sebagai peneliti menghitung bagaimana akumulasi jawaban dari per responden atau per orang. Yang itu akan menentukan hasil penelitian kita gitu. Misal responden lebih nomor 1 pertanyaan jawabannya sangat setuju, nomor 2 jawabannya netral, yang ketiga jawabannya tidak setuju. Nanti kamu akan hitung tuh untuk jawaban nomor 1 untuk si Robi, respon nama Robi nilainya 5, yang nomor 2 dia jawabnya ragu-ragu berarti 3, dan pertanyaan nomor 3 dia jawab tidak setuju nilainya 2. Nanti kamu kalkulasikan dan kamu nanti akan hitung gitu ya. Nah, itu disebut dengan skala Likert gitu. Nah, contoh penggunaan skala Likert ini biasanya diaplikasikan kepada daftar pertanyaan atau kuesioner yang sifatnya tertutup. Contohnya seperti ada di slide yang sedang kita tonton bersama juga. Apakah spesifikasi komputer lab sudah memenuhi kebutuhan perkuliahan Anda? Nah, jawab sesuai dengan kata hati kamu. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ingat, masing-masing poin itu mempunyai nilai yang nanti akan diperhitungkan oleh si peneliti atau periset. Sangat setuju nilainya 5, setuju nilainya 4, netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Pertanyaan kedua juga sama. Bagaimana pendapat Anda tentang petugas lab? A. Sangat ramah, B. Ramah, C. Kurang ramah, D. Tidak ramah, atau E. Sangat tidak ramah. Sangat ramah mempunyai nilai 5, ramah nilai 4, kurang ramah nilai 3, tidak ramah nilainya 2, dan sangat tidak ramah nilainya 1. Ketika nanti semua responden sudah menjawab pertanyaan dengan baik, barulah kamu akan menghitung seperti ini contohnya. Anggap bahwa kuesioner kamu sudah disebarkan kepada 100 responden dan telah menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Dari pertanyaan nomor 1 saja beragam jawaban dari responden kan, karena kita tidak dapat memaksakan responden untuk menjawab satu pilihan saja karena mereka akan menjawab sesuai dengan kata hatinya. Ini akan kita ukur hasil penelitian yang kita butuhkan. Contoh, dari 100 orang tersebarlah jawaban responden. Untuk jawaban yang A sangat setuju itu ada 50 orang, yang menjawab setuju cuma 30 orang, yang menjawab netral cuma 10 orang, yang menjawab tidak setuju 7 orang, dan menjawab sangat tidak setuju hanya 3 orang. Nah, kamu hitung sekarang. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa skor dari orang-orang yang jawabnya sangat setuju adalah 5. Yang menjawab setuju atau yang B nilainya cuma 4. Yang menjawab netral atau ragu-ragu nilainya cuma 3. Kemudian yang menjawab tidak setuju atau D berarti nilainya adalah 2. Sedangkan yang sangat tidak setuju nilainya adalah 1. Kita kalikan semuanya nih. Nah, kita hitung skornya.
Kita ketahui dari 100 orang responden yang kita bagikan pertanyaan, ada 50 orang yang menjawab sangat setuju. Berarti 50 dikali 5. Karena kesepakatannya tadi, kalau nilainya, kalau dia menjawab sangat setuju berarti poinnya 5. 50 kali 5 sama dengan 250. Lalu yang menjawab setuju ada 30 orang. Berarti 30 orang dikali 4 sama dengan 120. Karena nilai dari responden yang menjawab B atau setuju itu adalah 4. Kemudian untuk yang jawab netral ada 10 orang. Berarti 10 orang dikali 3. 30 orang. Lalu yang menjawab tidak setuju ada 7 orang. Berarti dikali 2. Karena nilai responden yang menjawab D atau tidak setuju itu adalah 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Dan untuk yang jawab yang sangat tidak setuju, nilainya 1. Dan ada 3 orang kita temukan di sini responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berarti 3 orang dikali 1 sama dengan 3. Nah, itu untuk baru satu pertanyaan aja loh. Sedang kita bisa bayangkan daftar pertanyaan yang kita buat itu lebih dari satu pertanyaan. Apalagi kalau kita meneliti banyak variabel gitu. Berarti kita hitung di sini caranya, yaitu tadi hasil perkalian. Kita hitung semua tuh. 250 ditambah 120 ditambah 30 ditambah 14 ditambah 3 hasilnya adalah 417. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Jadi total skor yang didapatkan 417. Sekarang kita ingin tahu berarti untuk 417 itu sebenarnya kuat atau lemah ya gitu ya. Berarti kita harus menghitung kalau misalnya dari 100 orang responden itu menjawab sangat setuju semua, berarti kita mendapatkan nilai tertinggi adalah 15. Itu batas maksimalnya. Sedangkan kalau dari 100 orang responden itu menjawab sangat tidak setuju semua, berarti kita mendapatkan batas bawahnya adalah 100 skornya. Oke, kita buat sekarang di sini. Kita buat seperti layaknya skala penghitungan di mana intervalnya itu terbagi atas 5 gitu ya. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Nah, sekarang kita gambarkan 417 itu berada di posisi mana? Ternyata kita tahu kalau 417 berada di antara 400 dan 500. Berarti termasuk variabel kuat di sini ya, sangat setuju gitu ya. Gitu. 417 itu berarti persentasenya berapa? Nilai kekuatannya. Kalau dia kuat berapa persen? Kalaupun dia lemah berapa persen? Berarti caranya adalah 417 per 500. 500 itu didapat dari mana? Dilihat dari slide sebelumnya bahwa batas tertinggi yang kita dapatkan ketika kita membagikan responden kepada 100 orang dengan jawaban A atau sangat setuju adalah 5 dikali 100, yaitu 500. Jadi hasil yang kita dapatkan di lapangan, jumlah skor untuk jawaban nomor 1, untuk pertanyaan nomor 1 adalah 417. Dan kita ingin mengetahui berarti kadar kekuatannya berapa. Jadi berarti kita tinggal bagi aja 417 per 500 dikali 100%. Hasilnya adalah 83%. Nah, 83% itu termasuk kuat atau lemah? Kita gambarkan gitu di sini ya. Ada catatan persentasenya, 0 sampai 20% lemah, 21% sampai 40% lemah, 41% sampai dengan 60% cukup, 61% sampai dengan 80% kuat, 81% sampai dengan 100% sangat kuat. Berarti kita dapatkan 83% di lapangan tergolong yang sangat kuat. Kenapa itu dibagi intervalnya 20% 20% ya Pak? Ya karena tadi pilihan jawabannya ada 5. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dimana skala itu kan jumlahnya 100. Nah, 100 dibagi 5 berarti kita bagi rata intervalnya harus 20 20 20 20. Makanya 0% sampai 20% sangat lemah, 21% sampai 40% lemah, 41% sampai dengan 60% cukup, 61% sampai dengan 80% sama dengan kuat, 81% sampai dengan 100% adalah sangat kuat. Itu skala Likert. Bagaimana? Semoga mengerti ya. Kita sekarang lanjut ke skala Goodman. Skala Goodman bentuknya lebih simple dan tidak kompleks seperti skala Likert. Karena dia sistem daftar kuesioner atau daftar pertanyaan dengan tertutup juga, tapi cuma hanya 2 jawaban antara setuju dan tidak setuju, atau misalnya pernah atau tidak, positif atau negatif, benar atau salah. Jadi
rancangan pertanyaannya hanya diberikan pilihan yang lebih simpel dan tidak kompleks layaknya skala Likert tadi, yang menggunakan sampai 4 pilihan jawaban, 5 pilihan jawaban, bahkan sampai 6 pilihan jawaban. Contohnya nih, program kekerasan di TV membahayakan masyarakat. Kamu tinggal pilih. Kalau kamu bilang iya, ya tinggal kamu lingkari ya atau beri tanda silang. Anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan menonton tayangan kekerasan di TV. Kamu kalau jawab iya, berarti lingkari jawaban A. Jika tidak, berarti kamu lingkari jawaban B. Pengelola TV seharusnya tidak memproduksi tayangan kekerasan di stasiun TV mereka. Jika kamu jawabnya A, berarti silakan kamu lingkari A, atau kalau jika kamu menganggap tidak, kamu lingkari yang B atau beri tanda silang yang B. Pemerintah seharusnya membatasi tayangan kekerasan di TV. Nah, menurut kamu gimana? Kamu bilang iya, berarti kamu lingkari jawaban A. Kalau menurut kamu dalam hati kamu bilang tidak, sekarang kamu lingkari yang B. Seperti itu skala Goodman. Jadi lebih tidak kompleks layaknya skala Likert, karena dia daftar pertanyaan tertutup yang hanya menyediakan 2 pilihan, iya atau tidak, atau misalnya itu kuat atau lemah dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah skala diferensial sematik. Kalau skala diferensial sematik ini biasanya untuk mengukur konotasi suatu kata gitu ya, sebagai stimulus. Contoh, apa yang akan kamu rasakan ketika kamu mendengar kata pelakor gitu, konotasinya lebih baik atau buruk gitu ya, atau misalnya bernilai atau tidak bernilai, berguna atau tidak berguna. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar stimulus misalnya apa namanya perempuan, dengan kata perempuan, kamu menilainya itu lebih bernilai atau tidak bernilai, baik atau buruk gitu ya. Kemudian kuat atau lemah gitu. Nah, itu yang diukur oleh skala diferensial semantik. Dia sama seperti layaknya Goodman, hanya menyediakan 2 pilihan. Tapi di skala diferensial semantik ini dibagi juga kadar kekuatannya. Jadi semakin ke kiri itu semakin kuat, kalau semakin ke kanan itu semakin lemah gitu. Jadi kalau skala diferensial semantik ini cuma terdiri atas 3 maksudnya 3 variasi yang bisa dijawab aktivitas. Kuat atau lemah, aktif atau pasif, cepat lambat, panas dingin. Potensi juga seperti itu, kuat atau lemah, berat ringan, besar kecil. Evaluasi juga seperti itu, baik buruk, bersih kotor, jujur bohong, adil tidak adil, bernilai atau tidak bernilai. Tapi saat implementasinya nanti di daftar pertanyaan akan dibagikan responden, kamu pecah lagi itu nilai-nilainya, ada nilai 5, 4, 3, 2, 1. Jadi si responden bebas menentukan, misal gini, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang goyang dribble dari duo serigala? Kamu bilang itu buruk. Nah, buruknya itu di nomor yang berapa? Nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, itu yang kamu harus jawab, karena kadar buruk orang itu juga ada yang kuat, ada yang tidak kan. Nah, disinilah tempat si responden mengeksplorasi untuk menempatkan jawaban sedetilnya sesuai dengan kata hati dia. Menurut saya buruk, berarti nomor 1. Tapi kalau menurut saya buruk tapi nggak begitu buruk lah gitu, nomor 2 gitu. Menurut saya justru baik. Nah, baiknya yang di mana nih? Yang 4 atau 5? Kalau 5 berarti sangat baik sekali, kalau 4 berarti nggak baik. Maksudnya kadar baiknya tidak sekuat yang nomor 5 itu ya. Sama yang pertanyaan nomor 2 juga seperti itu. Bagaimana pendapat Anda tentang iklan Aqua versi mirip Sandi Sindoro? Menurut kamu baik. Nah, baiknya yang di 4 atau 5, atau menurut kamu justru ragu-ragu atau netral, berarti kamu pilih yang 3 gitu ya. Ini disebut dengan skala diferensial semantik. Seperti itu teman-teman. Semoga mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan. Nanti tugas kamu harus membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada sejumlah responden yang nanti akan saya jelaskan instruksinya secara jelas di WhatsApp group. Berikut juga ada forum yang harus kamu jawab di elearning.bsi.ac.id dan juga instruksi dari tugas individu yang harus kamu kerjakan membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada sejumlah responden. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga mengerti dan sehat selalu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.